Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan film Mr. Vampire 5 kalau saya. Saya tahu ini tahun 1989 karena kemarin sudah 85, 86, 87, 88, ini 89. Sebelum mulai, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya juga biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan bagi yang ingin request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah. Kita mulai saja tanpa basa-basi lagi. Ini adalah film yang menceritakan vampir vs vampir katanya. Oke, kita mulai saja. Di sini diperlihatkan Chu Sheng dan Tapao, kayaknya soalnya muka mereka mirip. Jadi kita sebut saja Chu Sheng dan Tapao. Karena di Mr. Vampire 3 itu nama mereka. Di sini mereka pun memperbaiki atap, akan tetapi malah menjadi parah. Di sini Tapao pun memindahkan kendi itu, akan tetapi sewaktu ingin menaruh kembali, makhluk itu sudah keluar dari kendi itu. Singkat cerita, mereka pergi ke ruangan peti mati dan ingin menyegel peti itu kembali. Akan tetapi di sini ada vampir kecil yang lolos dan berkeliaran. Di sini mereka pun menangkapnya dan menggelitinya. Di sini ia terkena cahaya bulan dan tak lama kemudian guru Kafu datang dan menangkapnya serta mengecat dan mengobatinya juga. Dan kemudian mereka semua akan dihukum karena guru sudah tahu cerita dari vampir kecil itu. Tak lama kemudian seorang datang. Di sini ia pun dijatuhkan pot oleh vampir kecil itu dan guru pun menyegel vampir itu. Akan tetapi vampir kecil itu punya cara yang jitu untuk meloloskan diri dari mantra-mantra itu. Di sisi lain, guru dan mereka semua pergi ke tempat pohon pisang dan menemukan saudara pria itu yang sudah kerasukan. Dan mereka pun ingin menangkap hantu wanita itu dengan menggunakan perjaka untuk memancing hantu wanita itu. Tak lama kemudian hantu itu pun muncul dan menarik si Chu Sheng. Singkat cerita, ia berhasil mengetahui Tapao ada di sana dan hantu itu pun turun melihat. Tiba-tiba ia melihat wajahnya di cermin dan lalu ia pun pergi karena ketakutan sendiri melihat wajah sendiri. Di sini guru pun mengejarnya karena ia takut api. Guru pun membawa api di situ dan sewaktu ia dikepung oleh pohon pisang itu, ia berusaha menangkap guru Kau. Akan tetapi guru Kau sudah tahu dia ada di sana dan tepat waktu untuk membakarnya. Di sini guru dan yang lainnya pun pergi ke sebuah air terjun dan mencari mutiara naga. Akan tetapi airnya sudah tercemar. Di sisi lain, kapten jatuh ke dalam air dan terjebak ranting hingga ia menarik sebuah ranting pohon mungkin yang isinya kelelawar semua. Di sini mereka datang ke suatu gereja dan ingin membakar gereja itu karena diduga itu adalah tempat di mana para kelelawar menginap. Tak lama kemudian guru datang dan ia pun diajak biarawati ke suatu tempat. Di sini mereka pun masuk ke suatu tempat di mana terdapat peti mati dan tengkorak pengkhotbah, kata si biarawati ini. Tak lama kemudian diperlihatkan banyaknya kelelawar di atas sana. Akan tetapi guru dan biarawati tidak melihatnya. Di sisi lain, mereka mencari lokasi untuk menggali sumur di sana. Akan tetapi sewaktu mereka pergi, sekelompok kelelawar datang dan mengangkat kayu itu dan menaruhnya di tempat lain. Scene pun berpindah ke biarawati yang mencari guru Kau. Akan tetapi guru Kau tidak ada di sana karena guru Kau ada di belakang pintu masuk itu. Di sini ia pun diketahuan lokasinya itu di mana karena ia membuat suara yang bising. Akan tetapi ia terus bersembunyi karena ia sedang tidak pakai celana. Di sini guru Kau pun meminta mereka untuk mempercayai keajaiban. Dan keajaiban itu adalah telur. Mereka diminta untuk mempercayai keajaiban dan berusaha untuk membuat telur itu menetas supaya anak ayam itu dapat keluar. Di sini guru Kau pun memanfaatkan situasi itu untuk pergi. Akan tetapi ia ditahan kembali karena seorang wanita biarawati itu berteriak dan ia pun bersembunyi lagi. Di sini keajaiban terjadi, telur pun menetas. Sewaktu biarawati itu ingin guru Kau untuk mengikuti ajaran mereka, vampir kecil itu datang dan membawa celana serta papan untuk menutupinya. Akan tetapi sewaktu ia ingin memakai celananya, kayu pembatas itu jatuh dan membuat para biarawati melihat itu semua. Scene pun berpindah, hari tengah malam. Di sini mereka datang ke tempat guru dan berkata hantu itu datang. Di sini mereka pun memutuskan supaya hantunya dapat merasuki mereka. Chu Sheng pun dirasuki oleh hantu itu dan diperlihatkanlah bayangan hantu cewek itu dari dalam dunia cewek itu.
Sekarang gantian Tapao. Di sini Tapao melihat cewek itu disiram seseorang dan membuat rohnya terpisah dari tubuhnya. Dan guru pun datang untuk menyelamatkan dan menangkap roh itu karena di sini Tapao kesurupan. Di sisi lain, kapten dan anggotanya menggali sumur yang di mana itu merupakan tempat yang salah karena sudah dipindahkan ke kelelawar. Akan tetapi, di sini mereka menemukan barang berharga. Mereka pun menariknya ke atas. Di sini ternyata itu adalah mayat. Dan tiba-tiba saja petir datang dan hujan menyambar. Petir menyambar, hujan datang. Di sini guru kau pun datang dan melihatnya dan memutuskan untuk dikremasi saja mayat itu. Di sisi lain, mereka pergi untuk mencari jasad wanita itu. Akan tetapi di sini mereka tidak bisa diajak kerjasama dan terjadilah pertengkaran di situ. Dan mereka tidak mendapatkan info sama sekali tentang jasad wanita itu. Di sisi lain, mereka sudah siap membakar, akan tetapi kapten berusaha mengambil batu rubi itu dari pedang yang tercantap di mayat itu. Akan tetapi ia tidak sadar apa yang ia lakukan. Di situ pun ia keluar bersama patung yang mereka kira sebagai mayat. Akan tetapi di sini guru sebenarnya sudah curiga dengan mayat itu. Tapi waktu guru ingin mengecek itu selalu digagalkan oleh kapten itu. Dan kayu itu pun dibakar. Sedangkan jasad itu masih ada di dalam ruangan bersama kapten dan sepupunya. Di sini mereka berhasil mematahkan rubi itu dan juga mengalami luka luka itu darah itu menetes di tubuh jasad itu hingga membuat jasad itu bangkit kembali dan menggigit si nona ini. Kemudian menyerap darahnya dan ia pun kembali menjadi lebih muda. Di sisi lain, biarawati itu mendengar suara aneh dari luar dan di sini mereka pun melihat kelelawar dalam jumlah yang banyak dan besar. Mereka pun diserang oleh kelelawar itu dan mereka berusaha menahan pintu, akan tetapi masih ada jendela yang terbuka hingga kelelawar itu masih bisa masuk. Di sisi lain, mereka berkata tidak bisa menemukan mayatnya. Lalu di sini guru pun memasang lentera dan menggunakan roh itu untuk mencari jasadnya ada di mana. Mereka pun mengikuti lentera itu dan menemukan jasad wanita itu. Akan tetapi si Tapao malah bertemu dengan vampir itu. Di sini mereka pun melawan vampir itu, akan tetapi vampir itu terlalu kuat. Dan guru kau pun menuliskan mantra di tanah dengan tali, akan tetapi apa yang dia lakukan sia-sia karena vampir itu terlalu kuat untuk mantra itu. Di sini mereka malah salah mengambil jasad karena yang mereka ambil itu adalah istri vampir itu. Di sini istri vampir itu jatuh ke bawah sana. Di sisi lain, guru datang dan mencari kapten, sedangkan di sini kapten sedang membuat sup untuk sepupunya yang sudah berubah menjadi vampir. Tetapi ia masih tidak percaya, malah guru kau dituduh sebagai penjahat seks karena menyentuh-jentuh si nona ini. Di sisi lain, mereka membawa jasad itu ke kediaman mereka dan bertemu dengan seorang wanita biarawati dan mengajak mereka untuk menolongnya. Di sisi lain, guru kau ditahan di penjara dan datanglah vampir itu yang ingin menghisap darahnya guru kau. Tetapi digagalkan oleh vampir cilik. Guru kau pun selamat. Tak lama kemudian, kelelawar datang ke gereja itu dan dengan membawa vampir itu ke sana. Di sini mereka masih berada di dalam sana. Tak lama kemudian, mereka tiba di sana dan membakar kelelawar itu, yang membuat vampir itu kembali bangkit dan mengejar mereka. Di sini guru kau pun datang dan memancing vampir itu dengan tapau agar bisa membakar vampir itu. Di sini guru pun meledakkan bangunan itu dan membuat vampir itu pergi dari sana dengan keadaan yang sudah hancur. Di sini guru pun mengejarnya dan berhasil membakarnya. Tetapi ia masih hidup. Di sini guru kau pun memanfaatkan lumpur hisap itu dan tetapi itu juga gagal sampai di mana guru berhasil menenggelamkannya di lumpur hisap. Dan tiba-tiba keluarlah sepatu dan muncullah katak dari sepatu itu dan film pun tamat. Film yang sangat menakjubkan, amazing, seru, keren, lucu, best, abis pokoknya. Mantap sih film ini. Soalnya film-film vampir ini, apalagi film masa lalu, gua juga sudah nonton dan memang seru. Cuma waktu kecil nontonnya itu kan pasti ada horor-horornya sedikit, belum seru-seru amat. Jadi kalau sudah dewasa nontonnya pun lucu ya filmnya. Jadi gak ada serem-seremnya, serem-serem, cuman gak gitu kali lah kayak film-film horor. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta nyalakan loncengnya. Dan bagi yang ingin request film, kalian bisa saja langsung komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like, supaya kalian bisa terus mendukung channel ini agar terus berkembang dan mengupload video-video rangkuman lainnya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.